Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, tentunya di Oki Alves Channel ya. Channel yang berusaha memberikan edukasi, inspirasi, dan menghibur kalian semua. Oke, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, dan sehat selalu. Nah, karena kita sekarang ada di bulan puasa, mudah-mudahan gue berharap puasa kalian baik-baik aja ya, full selalu ya. Dan tentunya jaga kondisi, makan ketika buka jangan hilaf. Oke, nggak terasa banget sekarang udah di penghujung Ramadan, dikit lagi ya 10 hari terakhir di penghujung Ramadan. Dan ya pastinya ada yang udah dapat THR gitu ya. Dan mungkin ada yang udah gunain THR-nya buat beli keperluan untuk lebaran, beli baju ya kan, atau beli sepatu, atau ada yang mau ngasih ke keluarga kalian gitu ya, ke kerabat-kerabat kalian gitu, untuk berbagi kebahagiaan, kegembiraan tentunya. Dan pastinya ada juga sebagian yang mau beli handphone baru. Nah, di konten kali ini gue kembali lagi ditemenin sama temen gue yang merupakan YouTuber juga nih. Yaitu adalah Fahri Muhammad. Halo. Kemarin kita udah ngebahas Samsung A72, HP baru gua, ya enggak? Yang sekarang kita pakai. Dan bagi kalian yang mau lihat gimana keseruannya ngebahas Samsung A72 bisa Lihat video sebelum ini aja gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk kunjungin channelnya Fahri Muhammad Rosa, karena di situ diulas beberapa jenis handphone yang pastinya menggugah kantong ya. Menggugah kantong dan menggugah selera kalian nih. Iya. Dan di konten kali ini kita akan ngebahas mengenai rekomendasi handphone, dari mulai yang harganya di bawah 1 juta sampai yang harganya wow, yang tentunya bisa kalian jadikan referensi, betul. Referensi untuk kalian yang mau beli handphone dari THR nih, terus dapat THR ya enggak? Yang udah dapat THR ya kan, nah, terus pengen beli handphone. Betul. Kami akan menggoda kalian untuk menghabiskan duit kalian. Emang dia itu suka gitu, suka menggoda makanya ya. Iya. Biasanya gue kalau nginep selalu digoda sama makanan sama dia. Kali ini kita akan berkomplot untuk menggoda kalian semua untuk membeli gadget atau HP. Yang mau upgrade gadgetnya. Nah, betul. Bagi yang gadgetnya yang aduh gue mau ganti HP nih. Nah, saksikan channel ini ya, atau saksikan konten ini sampai selesai. Karena di sini kita akan kupas dari yang mulai di bawah 1 juta sampai yang paling wow. Oke. Aduh, lu gimana? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, sehat. Puasa masih aman? Puasa aman. Puasa aman, alhamdulillah ya. Dompet yang kurang aman. Dompet yang kurang aman. Tenang, dikit lagi akan ada pengamanan. Itu. Pengamanannya bisa pembersihan. Itu. Atau ya gimana, diperbanyak ya kan? Ya. Mudah-mudahan diperbanyak. Min. Oke. Handphone. Oke. Ya, pasti tahun sekarang sama tahun kemarin banyak berubah nih. Ya Kak. Kalau mungkin tahun kemarin yang paling wow mungkin HP apa gitu kan. Tahun sekarang pasti Trennya berubah. Tahun ini trennya berubah. 2021 trennya udah berubah. Trennya berubah ya kan. Gitu. Nah, sekarang kita mulai deh ngebahas dari handphone rekomendasi di termurah dulu nih, Bro. Di bawah 1 juta. Nah, di bawah 1 juta ada handphone apa? Kita ini dulu, kita kasih tahu dulu. Handphone yang bakal direkomendasiin ini yang masih tersedia di pasaran ya. Oke. Pasti ya. Masa nggak tersedia, gimana belinya? Yang tersedia di pasaran. Dan di sini gue bakal rekomendasiin di setiap rentang harga itu ada handphone baru, ada handphone second. Okay. Nah, buat handphone second ya itu kondisi tergantung barang, harga juga tergantung barang ya, dan tergantung lokasi di mana kalian berada gitu ya. Dan untuk handphone second juga ini banyak disclaimer nih buat handphone second. Resiko ditanggung sendiri ya. Ketika kalian beli handphone second ya kalian sudah siap dengan resikonya gitu. Ya jadi pinter-pinter ngecek deh gitu kan. Betul. Untuk cara ngecek kayak gimana udah ada di channel gua, tonton aja. Nah, tonton di channelnya Fahri Muhammad Rosa. Judulnya apa videonya? Tips beli handphone second. Nah, tips beli handphone second. Nah, jadi kalian tonton dulu ini. Nanti kalau udah nemu nih handphone second kira-kira yang oke, nah baru kunjungin channel Fahri Muhammad Rosa. Bisa kayak gitu guys. Bisa. Ya, jadi atau
Ya. Kalau emang mau aman ya udah beli handphone baru. Betul, gitu. betul. Tapi kadang-kadang kantong nggak bersahabat, bro. Nah, itu. Kita pengennya spek yang bagus, tapi harganya juga Murah. Nah, Itu. wah, seru banget nih pas ini ya. Kita akan bahas dari mulai di bawah 1 jutaan. Di bawah 1 juta ini agak sulit sebenarnya. Untuk handphone baru, jujur ini agak susah. Di bawah 1 juta tuh agak susah. Nyari handphone baru yang benar-benar wah dipakainya enak gitu, itu Ya. susah. Ya paling-paling untuk di tengah-tengah tahun 2021 ini hampir-hampir tengah tahun ya. Ya. Paling gue bisa rekomendasiin handphone second. Handphone baru justru agak susah ya. Agak sulit di sini. Handphone second paling masuk akal di bawah harga 1 juta. Itu menurut gue adalah Redmi 5. Redmi 5, Xiaomi. Produknya Xiaomi. Memang Redmi itu 5. udah keluaran tua ya. Ya. Keluaran tua, tapi masih untuk di bawah 1 juta itu masih enak. RAM 2 internal 16 atau RAM 3 internal 32 pakai Snapdragon 450 masih itu ya oke lah lumayan kalau buat sosmed doang. Ya ketika lu ngeluarin budget di bawah 1 juta artinya kan emang budget lu mepet banget gitu loh. Iya. Gitu. Tapi yang 2/16 sama 3/32 harganya beda jauh nggak sih? enggak terlalu 3/32 juga udah di bawah 1 juta. di bawah 1 juta kurang lebih. Untuk second ya? Iya. Balik lagi second. Redmi 5 dan Redmi 6 sih sebenarnya. Oke. Itu hampir mirip harganya. Karena speknya juga mirip-mirip cuma beda prosesor doang. Di Redmi 6 dia pakai MediaTek P22. Itu juga oke sih. Irit daya lumayan. Walaupun baterainya memang dua-duanya sama-sama 3000 mAh. 3000 ya. Iya. Masih kecil ya sebenarnya. Ya, Sedikit ya aja. udahlah di bawah 1 juta. Iya, lu mau berharap nggak usah- apa. nggak usah minta banyak-banyak lah. Sisi kameranya gimana, Bro? Kamera ya lumayan dibandingkan HP-HP lokal. Sebenarnya untuk HP baru ada banyak di bawah 1 juta, ada HP-HP lokal gitu loh kayak ya merek-merek Maxtron atau Strawberry atau apa segala macam gitu. Cuman jujur aja karena gue belum pernah make, jadi untuk aksesibilitasnya untuk tunanetra itu gue juga belum tahu, belum Oke. bisa mastiin. Oh ya satu lagi di rekomendasiin ini gue akan ngerekomendasiin HP-HP yang pastinya aksesibel ya buat tunanetra, Oke. yang enak dipakai lah gitu. Jadi di bawah 1 juta itu ada Redmi 5 dan Redmi 6 6. gitu. Oke, Redmi 5 dan Redmi 6. Kameranya berapa kamera sih dia? Satu masih satu kamera. Satu kamera. Apa Redmi 6 tuh 2 kamera ya? Gue lupa, agak lupa gue speknya. Redmi 6 itu kok nggak salah dia 2 kamera deh. Kalau nggak salah ya. Coba mungkin nanti bisa searching. cek lagi di Google. Gue agak lupa speknya. Dengan Untuk Redmi 6. Tapi kalau, prosesornya Redmi 5 itu di Snapdragon 450 450 dan Redmi 6 itu di Helio Helio P22. P22. MediaTek Oke. ya. Itu paling masuk akal. Kalau di bawah 500.000 gue nggak bisa ngasih rekomendasi ya. Di bawah 500 ya, itu. Tapi Itu- gue sih itu mikirnya berat sih. sekarang ya kayaknya RAM 3 aja sih agak berat ya. Iya. Kayak lu kalau mau beli HP ya udah lah jangan pelit-pelit amat lah. Iya, karena kan juga terus berkembang. Iya, terus berkembang. Dan dia semua dan Redmi 5 sama Redmi 6 ini dia sampai OS berapa sih? maksimal Redmi 6 itu teman kita masih ada yang pakai Redmi 6 itu dia di Pi Android 9, lumayan. Oh, lumayan ya. Lumayan. Masih sampai Pi. Masih sampai Pi. Ya, it's okay lah. Oke. Jangan masih Marshmallow repot juga. Iya. Atau ternyata Lollipop. Waduh. Jangan deh, jangan. Takutnya sekarang beli berapa Bulan kemudian udah kalian harus beli lagi. Nah, Iya. itu harus diperhatikan juga kan. Iya, harus diperhatiin juga. Dia sampai Untuk pemakaian jangka panjang ya. Nah, betul. Jadi usahakan dengan budget yang ya nggak terlalu banyak tapi ya jangan terlalu pelit juga gitu. Nah, gitu. Harus kita perhatikan juga mengenai kayak gitunya di OS berapa, terus tadi Snapdragon berapa, prosesornya ya. Prosesornya, iya. Itu juga penting. Iya. Karena terus RAM-nya juga buat kalau kalian menjalankan banyak aplikasi ya. Ya, RAM itu paling nggak sekarang kalau untuk enak dipakai itu 3 GB. 3 GB. Paling kecil. Udah minim kayaknya sih ya. Minim banget. Soalnya kalau 2 GB tuh aduh 2 GB tergantung. gue Nah, pribadi nyerah sih. ya, tapi tergantung satu prosesor juga ngaruh. Iya, prosesor. Yang kedua UI-nya juga ngaruh. Oke. Nah. Itu dia. Tapi kalau untuk di bawah 1 juta, RAM 2 masih termaafkan lah. Masih bisa Iyalah, dimaafkan. Masih bisa dimaafkan. Tapi bagaimana Oke. dengan Moto M4 Plus? Moto M4 Plus. Dengan Kalau lu- 3/32-nya itu. Kalau masih bisa nemu ya boleh. Itu juga cukup recommended ya? Iya, tapi barangnya udah susah. Iya sih. Barangnya udah jarang banget itu. Dan Moto M4 Plus juga itu
HP tahun berapa? Tapi baterainya lebih gede kan? Iya, baterainya 5000 dia, tapi Baterai 5000 prosesornya MediaTek 6737 iya. 28 nanometer. Nah, itu. Itu sih resikonya. Jadi jangan cuma lihat wah baterainya gede nih. Ya, prosesornya apa dulu? Itu dia. Ya. Jangan lihat baterai gede, prosesornya juga ya begitu, ya udahlah sama aja sebenarnya sih. Itu di bawah 1 juta ya. Oke, sekarang 1 sampai 1,5 juta. 1 sampai 1,5. Nah, Oke. di sini range-nya masih agak tipis-tipis nih. Oke. 1 sampai 1,5 juta. Untuk HP baru paling recommended adalah Redmi 9A 3/32. Oke. Oke. Redmi 9A yang 3/32 ya. Jangan yang 2/32 karena beda harganya cuma kayak 100 ribuan gitu. Jadi Ya, sayang-sayang. Mendingan yang paling maksimal Iya. sih. 3/32 itu kalau nggak salah di harga 1,4-an gitu ya. Barunya ya? Barunya. Oke. Second bisa dapat di Second 12, 11 sayang sih ya, beda-beda 200 ribu doang. Mendingan baru ya? Iya, mending baru. Itu. Ya, pasaran tergantung wilayah masing-masing ya. Masing-masing. Nah, Gitu. Redmi 9A itu dia Dari prosesornya? prosesornya MediaTek G2 A25 apa G25 ya? Pokoknya lumayan udah octa-core dia. Dia octa-core. Udah octa-core. Oke. G25, oke. G25 RAM 3 internal 32, baterainya 5000. Kameranya 2 kalau gua nggak salah. Berapanya itu gua lupa. Tapi kamera utamanya 13 megapiksel sih. 13 megapiksel. Nah, seingat gue gitu. Dan baterainya gede. Gitu. Belum ada NFC kan ya? Belum ada. Ini nih, biasa suka ada aja nih, ini HP ini udah ada NFC belum? Belum ada. Nah, kalau ada NFC pasti kita bilang nih, ada NFC-nya. Speaker nggak stereo lah. Nggak stereo ya, Lu so-so berharap speakernya. apalah Ya, gitu. lumayan. Iya. Dan untuk second, gue merekomendasikan ini handphone legendaris. Asus Zenfone Max Pro M1. Ya ampun. Ya, Banyak yang udah pakai itu Max Pro M1. recommended banget. Untuk harga secondnya di bawah 1,5 juta. Karena untuk harga di bawah 1,5 juta itu kalian udah bisa dapat RAM 4 GB, internal 64 GB. Oke. Kisarannya tuh di harga berapa baru secondnya bro? Kisarannya di antara 1,3-an lah. 1,3an. Oke. Kisaran 1,3-an. Dan baterai 5000 mAh, prosesornya Snapdragon 636, dual kamera di belakang. Dan ya kualitas kameranya cukup oke, lumayan. Gitu. Karena Mending ini ya sebenarnya Asus. mending itu sebenarnya, tapi second. Kembali lagi. Balik lagi. Itu paling recommended. Di 1 sampai 1,5 juta. Oke. Terus untuk 1,5 sampai 2 juta. 2 juta. Nah, ini lumayan nih. Peta persaingannya agak-agak udah lumayan rame di sini. Iya. Lumayan rame. Di sini untuk harga-harga segini kita udah mintanya agak lebih nih. Iyalah. Internal paling tidak 64 GB. Betul. Jadi 32 GB di sini harusnya udah lewat. Lewat ya. 64 GB. 64 GB, RAM 4 paling ya. RAM 4. Dan oh ya tadi gue lupa Redmi 9A tadi itu nggak ada fingerprintnya. Oke. Ya, jadi yaudah gitu. Dan untuk 1,5 sampai 2 juta ini gue minta harus ada fingerprint. Gue tadi sebelumnya nggak ada yang fingerprint ya. Baik dari di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta untuk Redmi 5 dan Redmi 6. Redmi 6 ada fingerprint. Ada fingerprint. Justru yang Redmi 9A yang tidak ada fingerprintnya. Ya. Oke. Karena itu memang untuk Redmi 5, Redmi 6 tadi kan itu tadinya harganya hampir nyampe 2 juta. Ini kan second ya, Ya, tadi second. jatuhnya. Sedangkan ini Redmi 9A baru. Ya. Ya. Untuk di 1,5 sampai 2 juta. Ini menarik nih. Ada HP yang baru keluar banget kemarin. 1 hari sebelum video ini kita bikin ya. Oke. Dan handphone ini lagi flash sale nih. Samsung ya? Galaxy M12. M12. Oh iya. Oke. M12 ini mepet sih harganya. Untuk yang 4/64 itu harganya 1.999. Jadi ya, ngepas 2 juta. Ngepas banget di 2 juta nih. Ngepas banget 2 juta. Itu flash sale-nya segitu? Iya. Untuk harga resminya memang nanti di atas bisa di atas 2,1 sih. Oke. Tapi ya Tapi selagi bisa dapat flash sale. Dapat flash sale
ya udah ambil lah gitu. Ya. Galaxy M12 prosesornya Exynos 850, ini irit daya. Berapa Jadi, nanometer? Nanometernya gue agak lupa dia di berapa ya, 8 apa 10 gitu, Oke. agak lupa gue. Hah? 850 ini gue nggak terlalu ngikutin. Jadi tadinya ini sama dengan prosesornya Galaxy A21s. A21 ya. Ya, A21s. Jadi prosesor HP 2 jutaan udah turun ke HP 1 jutaan. Ini oke. 1,99. Ya. Tapi kalau ya masih mau yang agak irit ya ada yang 3/32. Itu di harga 1,7. Ya. Oke lah. 1,7 flash sale-nya. Ya. Enggak, 1,7 flash sale untuk harga resmi 1,8 masih ingat gue gitu. Ya, oke. Mendingan cari yang 4/64 kan? Atau kalau memang mau 4/64 ada Redmi 9 di situ. Oke. Ada Redmi 9 dan Poco M3. Tadi Redmi 9A di 1 sampai 1,5. Iya, 1 sampai 1,5. Sekarang ini Redmi 9-nya ya, Ya, guys, Redmi bukan 9-nya. Redmi 9A. Atau Poco M3, itu mirip-mirip tuh harganya. Keunggulannya nih dari 3 HP ini sebenarnya apa sih di masing-masing? Dari tadi kan kita ngomongin Samsung M12. M12 ini baterainya 5000. Oke. Baterainya 5000 mAh, terus ya brand lah ya, Samsung. Ya, Samsung lah. Kepercayaan orang terhadap brandnya. Dan Kayaknya sih mic-nya untuk ya, suara oke lah. mikrofon untuk rekaman itu enak. Kalau Redmi 9 itu dia lebih all-rounder gitu, jadi kayak semuanya rata lah gitu. Kemampuannya rata di situ, cuman nggak ada yang wow banget gitu. Kalau prosesor menang Samsung M12 Enggak ya? juga. Oh, enggak juga. Untuk Redmi 9, Prosesor Redmi 9 sama Poco M3 ini agak-agak mirip-mirip sih. Redmi 9 dia pakai G80 MediaTek. Ini buat gaming enak. Buat gaming. Dan si Poco M3 dia pakai Snapdragon 662. Cukup oke sih. Cukup oke. Dan Ya. Poco M3 stereo. Speakernya sudah stereo. Ya. Tapi yang dua ini belum stereo. Belum. Nah, ini kelebihannya juga Ya, Poco M3. sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kembali lagi. Ya. Rekomendasi kita nih nggak mutlak ya, nggak Nah, mutlak. betul. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Gitu. Nah, terus kita naik lagi nih 2 sampai 3 juta. Yes. Ini kayaknya lebih rame nih. Ini bukan rame lagi, tawuran. Bejibun ya. Tawuran di sini, tawuran. Memilih dari yang kuat-kuat nih, gimana kita harus memilih. Nah, itu. Di sini agak rame banget. Gitu. Nah, tadi 1,5 sampai 2 itu untuk second nggak terlalu rame ya. Di sini maksudnya kayak ya pun kalau mau second paling masuk akal A30s. L30s. Nah, Galaxy A30s itu udah ada NFC. Oke, dan tadi udah ada NFC semua? Belum ada. Oke, kali ini untuk yang second sudah ada NFC Udah ada dengan NFC, A30s. Dengan A30s, tapi Samsung. ya itu pinter-pinter milih ya. Ya, kembali lagi second. Di sini Disclaimer on. kalau di Jakarta pasarannya udah sekitaran 1,9-an lah. Oke. Ya, hampir ke 2 juta sih ya. Hampir ke 2 juta. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Tergantung kalian negonya. Nah, itu. Tapi pasarannya segitu. Itu kurang lebih. Untuk 2 sampai 3 juta. Ini tawuran di sini ya. Nah, yang baru nih. Wah, Menarik. yang baru ada beberapa nih. Ada Redmi Note 9 Oke. yang Xiaomi. 6/128. Oke. Itu barunya di sekitar 2,3-an, 2,3, 2,4. Ini Helio G85, baterai 5000 mAh. Udah fast charging juga 18 watt gitu kalau nggak salah. 18 watt ya. Terus baterainya 5000 tadi udah gue sebut ya. Ya. RAM 6, internal 128, kamera 48 megapiksel. Berapa kamera? 4 kamera. Kamera. Ya, ini udah mulai 4 kamera nih. 4 kamera. Rame. Ya biasa ya, kamera utama ultra wide, makro sama bokeh, potret ya. Potret, Ya makro sama potret ini nggak usah dihitung lah. Nggak terlalu kepake juga sebenarnya. Yang paling sering ultrawide biasanya. Ultra wide sama kamera Kamera utama, iya. Terus ntar ada yang ribut nih di belakang. Redmi Note 10 bang. Ya, Redmi Note 10. Redmi Note 10, iya kalau kalian nggak masalah dengan internal 4/64, ya ambil itu. Nah, mau diutamakan apa nih? Kan gitu kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian lebih mengutamakan internal, ya. Dan stereo speaker di sini. Stereo ya? Ya. Oke. Dan kamera juga cukup lumayan. Gua lupa ininya berapa detailnya, berapa megapikselnya.
Cuman kalau ngincar stereo speaker di sini ada Redmi 9T. Oke. 6/128. Harganya mirip-mirip tuh di 2,3 2,4 juga. Rame juga. Rame. Untuk yang stereo ya. Stereo nih. Tadi kan ada Redmi 9 ya. Redmi 9T. Enggak, Poco M3. Poco M3 yang udah di bawah itu. Iya. Enggak, tapi yang di 2 juta sampai 3 juta ini kan Redmi ada Note 9. Redmi Note 9, Ada Redmi Note ada 10. Redmi Note 10 dan Redmi 9T. Iya. Kenapa Redmi semua? Nah, Redmi Note 10 itu di harga berapa tuh pasaran? 2,4 sama. Sama juga, rame di harga segitu ya. 2,4 dia 2,4 sampai 2,5. Dengan 4/64. ya 4/64 tapi 4/64. dia nggak ada 6128. Sayangnya nggak ada. Itu Oke. sih sayangnya. Jadi ya kalian yang butuh internal gede ya ini dipinggirin dulu Ya, ini mungkin. dipikir-pikir dulu lah gitu kan. Mendingan yang Redmi 9T Heeh. dengan speaker stereo. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk Redmi 9T sama Redmi Note 9. Heeh. Secara prosesor? Secara prosesor tinggian Redmi Note 9 Oke, dengan secara prosesor. enggak hampir-hampir mirip sih sebenarnya. G85 dengan 662 ini mirip-mirip sebenarnya, cuman kalau butuh memang buat gaming ya G85 di Note 9 itu lebih asik. Dan secara kamera Redmi Note 9 lebih menang. Oke, Note 9 lebih menang ya dibandingkan 9T. Cuma kelebihannya 9T kembali lagi udah stereo speaker dan ya dua-duanya ada NFC ya. Baterainya, Pak, NFC belum? belum. Oh, belum NFC dua-duanya. Baterainya 6000 mAh. Yang 9T? Ya, sama dengan Poco M3 tadi. Oke. Baterai nih. Nah, ini kembali lagi ada kelebihan dan kekurangannya. Tergantung kebutuhan kalian Ya. nih. Maunya apa? Ya Kalian kan? akan dibikin pusing di sini. Enggak sih, kita nggak niat bikin pusing ya. Kita justru Tentukan dulu deh maunya apa ya, kan gitu. kalian harus tentuin dulu maunya apa. Kalau yang butuh baterai gede, Nah, speaker kalau- stereo, nah, Redmi kayak 9T gitu. pilihannya. Ya kan? Jadi, ya selamat memilih. Kalau yang suka gaming, ya mendingan pakai Redmi Note 9. Note 9. Ada lagi yang butuh internal extra gaban. Ada nih. Harga 2 jutaan, internal tumpe-tumpe 256 GB. Nah, itu. Apa tuh? Hah? Gua waktu itu sempat mikirnya ini. Apa? Apa? Realme. Ya, benar. C17 ya? C17. Tapi prosesornya Snapdragon Snapdragon 460. Nah, Ya. itu. Tapi masih oke lah kalau cuma buat sosmed doang. Iya, gitu ya. makanya kalau lu yang butuh Internal internalnya gede buat nyimpen doang, ya udah. Nyimpen apa gitu, ambil Pas ini. banget. Ambil. Dengan 6 ya? Nomor 8. 6/256. 6/256. 6/256. Itu oke banget sih Oke untuk banget. penyimpanan. Tapi ya prosesor ya yang lain agak 460. dikorbankan Nah, ya. itu. Mau internal gede kan dengan budget Ya. harus menyesuaikan dong. Harus menyesuaikan. Tapi ini menarik nih. HP dengan internal terbesar di harga 2 jutaan. Ada lagi? Itu tadi. Oh iya, Nah, benar. Realme C17. Itu kira-kira di sekitar 2, berapa ya? 7 ya? Sekitar 2,7 2,6 lah sekarang. Bisa Mungkin- nambah sedikit Ya, kalau 2,7. misalkan lagi beruntung mungkin 2,5 ya, secondnya malah bisa dapat di 2,2 2,1. Ya, betul. Masih range 2 jutaan. Jadi ya pilihan di tangan kalian. Oke. Itu untuk yang baru-baru ya. Untuk yang second-secondnya, Second. nah ini juga ada banyak nih. Nah, ini pasti second Galaxy A50s. Oke. Itu yang 464 itu 4/64 di 2,1-an, 2,1 Kurang lebih 21 ya. 2,2, yang 6/128 di kisaran 2,4, 2,5 tergantung kondisi. Terus ada Galaxy A70 A70, oke. ya. 6/128 itu kisaran 2,4, 2,5. Ini produknya Samsung semua nih. Ya. Ini A70 ini menarik nih. Tadinya harganya pas keluar 2 tahun lalu itu 5 jutaan. Oke. Nah, tapi nggak ada NFC sayangnya. Itu masih belum ada NFC Belum ya? ada NFC, tapi untuk A50s sudah ada. Yang ada SS-nya itu udah ada tuh. 50S, A50S, Ya. sorry, udah ada NFC-nya. Oke. Samsung, kalau kita ngomongin Samsung, kembali lagi ke yang baru di A21 ya, gue lupa. A21? A21s. Yes. Kalau menurut gua Samsung di harga 2 jutaan mending nabung dikit deh. Kalau emang ngincar baru, Ngincar baru ya? mending nabung dikit ke nanti 3 jutaan. Oke, mendingan kalau mau yang 2 jutaan, sanggupnya dengan 2 juta ke atas ya, sebelum 3 juta, mendingan Samsung second, Nah, Atau ada A31 juga di situ. A31 ya. Ya, A31 udah di 2,8. Tadi Sekitar 2,8. A50S ya. Ya, A31 ini menarik juga, baterai lumayan gede, udah ada NFC segala macam. 6/128. MediaTek P65, P65 setara 665 lah. Oke. Nah, mirip-mirip. Ini Xiaomi Redmi Note 8 Redmi Note 8. dengan 665-nya. Ya, itu masih menarik sih. Itu antara
di 1,5 sampai 2 jutaan itu dapat yang 4/64 Iya. second ya. Second. Udah nggak ada barunya. Yang 6/128 2 jutaan kali ya. Dua- 2 sedikit atau 2 dua dikit kurang, lah. bisa kurang lebih lah. Ya, 2,1-an lah. 2 juta sampai 2,1 Nah, itu. sekitar segitu. Dengan prosesornya 665. Dengan Ini masih lumayan 6/128. menarik. Nah, itu oke juga sih. Tapi kembali lagi belum ada NFC, guys. Belum ada NFC. Yang ada NFC-nya Dan harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah, betul. Jadi Bisa jadi lebih murah. kalau kalian nonton video ini lebaran tahun depan ya beda cerita. Beda cerita lah. Oke, naik lagi. 3 sampai 3 4 sampai juta. 4 juta. Ini masih ramai juga sih sebenarnya. Ini masih ramai juga di sini. Ayo semangat nih. Ini agak sulit milih di sini. Karena beberapa handphone keren ini bertengger di sini nih. Ada Poco X3 NFC yang baru turun harga kemarin. Oke, 3 sampai 4 juta sekarang kita ke ini deh. Yang udah ngomongin 3 juta nih ya. Nah, Yang paling kita prioritasin adalah yang terutama NFC-nya. NFC, wajib NFC. Nah, itu. Yes. Ya kan? Tadi 2 juta kan juga sebenarnya udah ada yang NFC Udah kan? ada. Cuman masih jarang lah. Sejarang. Nah, Untuk sekarang 3 sampai 4 juta ini wajib aku NFC. saya udah ada NFC semua. Internal wajib 128 ke atas. Nah, itu. Ya. Dan prosesor wajib kepala 7 ke atas. Nah, di atas 665. Wajib kepala 7. Kalau untuk Snapdragon ya. Iya. Ya, di sini ada Poco X3 NFC 8/128, harga barunya kisaran 3,3. Sekarang Yes. 3,3 ya. Secondnya di bawah itu, bahkan di 2 sampai 3 juta bisa dapat. Secondnya Second-nya ya. Snapdragon 732G, Oh. 8 nanometer, baterai 5000 mAh. Wow. Terus kamera belakang ada 4, 64, 8, 22 kalau nggak salah ya. Ya biasa konfigurasinya masih sama kayak tadi. Nah. Terus baterai 5000, ngecharge-nya cepat 33 watt. Anjir, itu dapat chargernya juga demikian. Ya, 33 watt. Include charger 33 watt. Include charger 33 watt. Amazing Dan juga. stereo speaker. Stereo speaker. Ya, Poco X3 NFC. NFC. Dan Sudah NFC loh. ada Itu di ini kisaran berapa? 3 berapa? 3,3-an. Tapi kamera? Kamera Oh lumayan. iya tadi ya. Lumayan. 4 kamera ya. Iya, Maksudnya lumayan. Hasilnya lumayan. hasilnya lumayan ya. Heeh. Terus ini ada perang saudara di sini. Menarik juga nih kayaknya. Perang saudara Redmi Note 10 Pro Oh. yang baru keluar. Tapi secara pemakaian kalau untuk aksesibilitas ya, gue lebih suka sih Poco X3. Nggak tahu kenapa. Lebih nyaman gitu untuk talkback ya. Lebih nyaman. Enggak terlalu berat kan? Ya. Redmi Note 10 Pro ini asik juga, 720G prosesornya ya, Snapdragon 8/128, ambil yang 8/128 itu harga 3,8, sekitar 3,8, sisanya mirip-mirip lah. Bodinya kaca tapi ini. Oh ini bodinya Ini kaca. Kaca dan tipis, ganteng sih. Itu bedanya yang bikin mahal ya dibandingkan Ya. Poco X3. Dan udah punya IP rating juga, IP53. IP53 ya, 5-nya ketahanan Debu. terhadap debu dan benda padat ya, 3-nya itu terhadap Cipratan benda air. cair, ya. Jangan lu cemplungin pula ke dalam air, Nah, jangan. Cipratan cuma splash-proof doang. Karena ini 53. Ya. Karena ini 3 ya. 3 ya, bukan 8 belakangnya bukan. Karena 8 bukan 7. Gua aja yang 7 masih takut. Itu. Oke. Terus paling menarik kalau emang kalian mau kebut-kebutan mau main game di harga 3 jutaan. Oh ya, tadi udah ada NFC semua ya, udah ada NFC. NFC. Pokoknya 3 juta Udah wajib ada itu NFC udah ada semua. NFC. Ya. Nih kalau kalian mau ngegame di harga 3 jutaan, Genshin Impact rata kanan. Nah, Ini yang menarik nih. Poco X3 Pro. anjir. Poco X3. Tadi X3 biasa, sekarang X3 Pro, X3 Pro. Aduh. Ya. 3,5 juta, 6/128 prosesornya. Yes. Snapdragon 8. 860. Wow, kuat di 8. Ya, Cuman si 860. Xiaomi ini emang hobi banget ngeluarin prosesor yang tinggi-tinggi di Iya. budget 3 juta ya, gue nggak ngerti. Ya, itu Tapi secara kamera berarti dia mengorbankan kamera kali agak ya. dikorbanin sih kamera sebenarnya di sini, agak dikorbanin kualitasnya. Cuman itu kalau emang butuhnya buat kebut-kebutan, buat ngegame, buat Nah, cocok. cocok ini. Tapi kalau lu lagi butuh buat kamera, kayaknya sih Lupakan. iya, maksudnya dengan harga yang Cari- segitu, cari yang lain deh, cari yang cari yang lain lain. lah mendingan. Ya. Itu Poco X3 Pro. Oh, Nah, ada yang 8/256 sih harganya 4 juta. 4 juta ngepas. oke.
Kalau kalian dapat di harga resmi, bukan Resmi. harga tengkulak. Nah, itulah. Tuh. Kembali lagi ya. Carilah dengan benar. Ya. Untuk yang second, oh enggak, masih ada yang baru di sini. Oke, ini kebanyakan Xiaomi, Samsung. Ada. Galaxy A32. Oke, Oh, Galaxy ini A32 menarik. dengan 6/128 atau 8/128, harganya beda-beda tipis. Yang 6/128 itu kisaran 3,4, Ha-ha. yang 8/128 3,6. Oke. Ya ini terserah sih. Karena beda RAM 2 GB nggak terlalu ngaruh. Nah, Ini dia pakai prosesor MediaTek G85. G80. G80. Nah, kalau nggak salah ya antara G80 atau G85 pokoknya itu. Nggak jauh beda lah dua itu. Mirip-mirip. Speaker stereo? Enggak. Enggak. Sayangnya enggak. Oh, kali ini speaker enggak stereo. Ya, untuk baterai Samsung. 5000. Nah, baterai 5000. Terus kameranya 4 di situ dan desainnya bagus sih, ini desainnya asli. Gue suka A32 ini. Dan ya keunggulan Samsung lah ya, brand satu. Dan kamera Ya, kamera ya bagus. pastilah. Kamera dan mungkin mic ya, Ya, mikrofon. mikrofonnya itu pasti. Bagi kalian yang suka itu pasti harusnya Samsung. Terus ini tren 2021. Apa? Tren 2021 ya. 5G. Oke. Aduh, tapi emang kita udah banyak yang 5G ya? Belum Maksudnya ada, kan? jaringannya belum masuk ke Indonesia. Nah, itu. Cuman ketika nanti jaringannya masuk, lu udah bisa ready 5G di budget 3 jutaan. Oh, menarik. Ini menarik. Biasanya belasan juta untuk 5G kan? Sekarang udah bisa dirasain di budget 3 juta. Oke. Apa tuh? Oppo A74 5G. Oppo A74. Nah, kalau ngomongin 5G, oke lah. Dia udah 5G. Tapi gimana mengorbankan yang lain nggak nih? Cenderung rata ini. Oke, Cenderung rata kemampuannya. Snapdragon 480. Ah, Ya jangan lihat 4-nya ya. ya. Pasti udah ya seri 4 gitu kan. Tapi 480 ini kencang. Bisa head to head sama 662, 665. Tapi dia menang di 5G di sini Oke. gitu. Dan Oppo kameranya nggak 480 banding dengan 625 ya, di atas 625 dong. ya jauh. Kalau dia 625 itu prosesor keluaran tahun berapa, keluaran Bos? ya tahun sama. Makanya itu kan. Jadi kalau mungkin orang yang lihat 480 nih ya. Oh, karena Jadi- 480 lebih kecil dari Nah, 625 gitu. 625 kan bisa gitu kan? Oh, Bisa jadi itu kayak ini ya, kayak teman kita kemarin 665 sama 678 ya. nah, Cuma beda 13 angka dong katanya. Serius kemarin ada yang nanya gitu ke gue. Cuma beda 13 angka dong, Ri. oke. Gitu. Nah, ini 5G nih. Tapi ya speaker belum stereo. Ya udah lah ya gitu kan. Ya dengan 3 juta 5G ya lu berharap yang wow apalagi gitu loh. Nah, itu. Kamera juga it's okay lah, biasa aja kan. Ya lumayan untuk Oppo kamera ya Oppo, udah lah ya. ya. Tidak usah diragukan. Lumayan untuk harga segitu. Kamera. Tapi aksesibilitas nggak? Aksesibel nggak? Aksesibilitas Sorry. enak. Oppo sekarang udah enak. Udah cukup enak ya. Udah cukup enak. Dan recommended buat teman-teman tunanetra juga. Lumayan recommended. Oke. Banyak banget, tapi kalau mau kita bahas 3 juta sampai 4 juta, Banyak, yang jelas sampai besok bisa nggak kelar. Nah, kita naik sekarang. Kita naik dulu deh. Ya, untuk yang second juga biasa aja sih sebenarnya di 3 jutaan itu. Karena HP-HP yang dari atasnya juga untuk second itu belum terlalu turun sampai ke segitunya gitu loh. Iya. Oh, paling ada Huawei Nova 5T. Nova 5. Iya, Nova 5T. Itu Huawei terakhir yang masih punya Google Hmm. dan dia pakai chipset Kirin 980 itu flagship. Oke, 2 tahun lalu. ya. Dulu flagship. Nah, Ya. tapi turun ke harga segitu itu sangat menarik sekali. Dan Huawei itu enteng banget. Asli buat pakai talkback tuh enteng. Gue betah pakai Huawei itu. Gitu. Tapi kamera Kamera oke, bagus dia. 48 megapiksel kamera utamanya. Baterai 3700 mAh memang terlihat kecil, tapi manajemen dah. dayanya Huawei ini Nah. bagus. dengan manajemen dayanya kan, kita Iya. juga harus perhatiin itu juga. Nah, 7 nanometer ini prosesor. Asik sih. 7 nano. Ya. Oke, kita naik lagi 4 Semakin mahal. 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5. Di 4 sampai 5 ini nggak terlalu rame. Nggak serame yang tadi. Nggak tawuran banget kayak tadi lah gitu. Di sini gue bisa ngerekomendasiin
Ini handphone agak lawas ya. Galaxy A71. A71. Ya. Wah. Adik gue. Apa kakak gue. Ya, senior. Senior gue. Hormat sama senior. Sekarang barunya itu kisaran ya 4,7, 4,8 kalau masih ada. Ini udah pasti NFC semua ya. NFC. Udah nggak ada yang NFC. kaleng-kaleng nggak NFC nih ya. Iya, Udah NFC. 4 ke atas semua. Udah NFC ini. Di sini ada apa? A71 itu 8/128 Snapdragon 730. Oke. Ya. 730 dia lebih tinggi ya Snapdragon. Nah, lebih tinggi. 730. Mirip-mirip sama 720 sama 732, nggak jauh-jauh banget bedanya. Nah, yang butuh baterai badak 7 Dia nih? Yamaha nih. Oh, Ada nih. anjrit, gila. Ada lagi, bukan Oh, tadi. bukan dia. bukan, Dia baterai bukan. berapa? A71. 4.500. Oke. Nah, tapi Kamera kamera 64 megapiksel. hampir Oke sama nih. sih. Oke, tapi belum stereo speaker. Oh, belum stereo speaker ya. Ya. Kembali lagi 4 juta ini belum stereo speaker. Ini belum nih. Samsung ini belum. Oke. Ya. Terus kalau nah itu yang butuh baterai gede, Ya. ada M51, Galaxy M51. Galaxy M51. Ya. Tapi kameranya oke juga sih. Kayaknya. lumayan, kameranya lumayan oke, baterai CM. lebih gede. Cuman apa namanya? Dia bodinya masih plastik. Oke. A71 juga. Iya, plastik juga, cuman M51 lebih bongsor bodinya Oh, jelas. oke. Karena baterai lebih gede Lebih kan. besar iya. Nah. Terus ada Oppo Reno 5 di sini. Oppo Reno. Reno 5. Ini udah ada NFC juga, dan ini keunggulannya bodinya kecil, enak dipegangnya. Ramping. Ringan lagi. Berapa? 618. 8 Oh, 818. Mm. NFC, body ramping, prosesor 720G. 720. Ya. Oke. Oke, untuk second, kalau kalian beruntung bisa dapat A52 second. Oke. A52 itu kan harga barunya 5 5, juta ya, iya. 4.999 untuk yang 8/128 ya. Iya. Tapi kalau kalian beruntung ini bisa didapat di 4 jutaan. Ya mungkin untuk yang 8/256 bisa dapat di 4,7, 4,6. Iya, 4,6. Mungkin sekitar segitu. Kalau udah nemu ya. Jadi itu keberuntungan masing-masing. Bagaimana kalian mencari dan Ya. yang pasti untuk barang second kembali lagi ya disclaimer on tetap harus Tetap berhati-hati harus berhati-hati. ya, dalam memilih. 5 sampai 7 juta. Wah, Ini range-nya agak kita perluas nih. karena kan persaingan pasti udah mulai sedikit kan. Agak kendor lah ya Oh, gitu kan. jadi harga atas. Nah, ini syaratnya tambah lagi nih. Apa lagi? Paling enggak dia harus punya fitur yang memang menarik, menonjol gitu loh. Ya nggak mungkin dong lu ngeluarin duit 5 juta ke atas dapat HP yang biasa-biasa Biasa aja, iya. Ya kan? Nah, di sini ada beberapa nih, ada Poco F3 yang baru keluar kemarin. Poco F3. Ya, Ini Poco nih ngeri-ngeri juga ya. ngeri-ngeri nih. Snapdragon 870. Oh god. Itu di harga berapa? Harganya dulu deh. 5,5 untuk yang 8/256 Oke. dan 5 juta untuk yang 6/128. Oke. Ya. Snapdragon-nya lumayan langsung gacor. 870 ini. Oke. Dan oh ya, satu syarat lagi untuk yang udah di atas 5 juta ini wajib 5G ready. Wajib 5G ready. Nah, harus ini. 72 5G gak ya? Sayangnya belum, tapi karena 72 ini punya fitur yang lumayan menarik ya, lumayan unik. IP rating ya tadi. IP rating 67 kan? IP67 ya, jadi di situ masih bisa gue masukin nanti. Wajib 5G ready dengan pengecualian tertentu ya. Kenapa wajib 5G ready? Karena ketika lu beli HP di atas udah agak-agak budget tinggi, itu artinya lu udah mau kayak gua akan pakai HP ini lebih dari setahun. Iyalah, pasti dengan harga yang mahal, Iya. nggak mungkin lo cuma mau pakai HP sebentar. Ya. Gitu. Di Poco F3 itu baterainya 4500, memang tidak terlalu besar tapi ngecasnya dia cepat. Berapa? Berapa watt? 33 watt. 30, juga. anjir gila, 33 watt. Heeh. Kenceng banget sih kayaknya ngecasnya. Kencang. Terus
Ada lagi, ini agak 6 jutaan ya ini. Xiaomi Mi 10T Pro. Mi 10T Mi Pro. 10T. Nah, ini Snapdragon 865 8/256 stereo speaker. Yang tadi Poco F3 juga ada stereo speaker ya. Iya. Nah, dan ini layarnya udah AMOLED. AMOLED ya. Di sini AMOLED 120 Hz. Ya. Tadi kita nggak ada ngebahas-bahas layar ya. Layar. Cuman ya udah lah ya, kalau buat teman-teman yang tunanetra, ini layar ini nggak terlalu ngaruh gitu. 120 Hz kayak 90 Hz kayak ya udah gitu. Iya. Tapi yang tadi gue rekomendasiin itu layarnya udah oke semua sih. Udah sumpah AMOLED? Yang mana? Nah, tadi lu rekomendasiin yang bukan, yang mulai Super AMOLED tuh yang dari berapa juta tuh? 3 jutaan. 3 jutaan ya. 2 jutaan juga si Redmi Note 10 udah Super AMOLED sih. Oke. Redmi Note 10 Pro itu Super AMOLED. Si apa namanya? Oppo Reno 5. Oh ya, yang tadi ya. Nah, gitu. Terus tadi Mi 10T Pro ya, 8/256. Gitu. Dan selanjutnya ada A72. Nah, ini tapi dia nggak ada 5G. Nggak ada 5G, tapi ini HP all-rounder juga nih. Semua sektor dia kuat. Baterai oke, gimana? Baterai asik. Oke, di Sejauh gua sih pemakaian lu. sejauh ini baterainya ngeri Asik, banget ya. Ngecas itu gua dari 17% ke 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam. Oke. Emang 1 asik jam ya? ya. Wah, gacor deh pokoknya 1 jam kurang lebih ya. Lebih dikit lah kayaknya. Ya. Dan pemakaiannya gue pakai buat YouTube. Itu misalnya gue selesai ngecas itu jam 5 pagi ya kan. Nah, itu masih bisa tahan sampai Itu besoknya. sampai besoknya kan jam 5 pagi lebih lagi. Nah. Tapi jam mungkin sekitar jam Iya. 10-an. Iya. Oke. Jadi itu sekitar Wi-Fi 1 hari ya? lebih ya, Koneksi wifi. Dan itu juga gue pakai buat YouTube, gue pakai buat Nge-zoom. segala macam Zoom ya. Oke. Kalau 72 di situ itu HP yang ya kalau punya budget 5 sampai 7 juta ya, di 6 juta lebih tepatnya. Iya. Itu HP yang ya pokoknya semua fitur ada di situ. Kecuali 5G. Kecuali 5G. Iya. Ya. Terus HP second yang bisa gue rekomendasiin, nih buat kalian yang suka HP-HP aneh, HP-HP unik, Asus Zenfone 6. Wow. Zenfone Handphone 6. gue sebelum ini. Iya. Ini sekarang pasarannya ya sekitar, ini barunya udah nggak ada, tapi secondnya itu di kisaran ya 5,5 atau ada di bawah itu ya, tergantung kondisi. Cuman ini yang harus diperhatikan banget karena kameranya dia muter. Oh, kamera bisa muter. Kamera depan sama belakang sama kan? Hah? Karena kameranya muter. Ketika kalian beli second ini, cek banget nih Nah, kameranya. cek dulu tuh, jangan sampai Jangan ini sampai ya. tiba-tiba ya motoriknya Kok rusak. motornya rusak. Nah, PR itu. banget itu. Nah, Aduh, PR banget itu. Ya, itu untuk HP second yang bisa gua rekomendasiin di 5 sampai 7 juta. Ada lagi nggak ya? Ada lagi. Oh, Poco F3. Poco F2 Pro. Poco F3 tadi udah kan? Iya, Poco F2 Pro. F2 Ini Pro. secondnya juga ada jatuh nih ke 5 jutaan. Yang 6/128 atau yang 8/256 Prosesornya? dan 865. Oh, tadi yang Asus Zenfone 6 berapa tadi? Itu 855. 855. Iya, Oke. gitu. Layar udah oke lah ya. 120 Hz. Yang mana? Samsung. Asus. Asus enggak, itu masih IPS 60 Hz biasa. Oh, 60 Cuman dia unik di kameranya itu, dia kualitas Bisa muter. kamera depan, kamera belakang sama. Sama, karena bisa diputer ya? 5000 mAh. Oke. Jujur gua masih kalau misalkan dikasih kesempatan untuk pakai HP itu lagi, gua masih mau sih. Masih mau balikan? Masih gagal move on gua dari Iya. handphone. Gitu. Terus ya itu paling recommended itu sih. Terus sama ini 5G juga nih, Oppo Reno 5 5G itu baru sekitar 6 jutaan. Oppo Reno 5 5G, 5G. Snapdragon 765G. Nah, Snapdragon 765 berarti di bawah 8 apa gimana? Gua belum pernah dengar nih. 765G itu ya performanya mirip-mirip sama 845 lah. Oke. 845. Nggak jauh lah ya. Iya. Udah nyerempet fleksip lah. Oke. Dan dia udah 5G. Nah, saingannya dia ada Vivo
X50 Pro. Vivo X50 Pro. Oke. Itu secondnya di sekitar 6 jutaan sekarang. Oke. Itu sama 765G juga. Dan dia kelebihannya di kamera dia punya gimbal stabilization. Jadi Gimbal. untuk video ini stabil sekali. Wah, lebih stabil dari video gua kayaknya. Iya. 72. Karena dia ada gimbal di situ. Oke. Terus untuk naik lagi nih kita 7 nih. 7 sampai 10. 10 juta. Hmm. Ini kayaknya nih. Ini hampir-hampir flagship ya. Iya, gua lupa di 5 sampai 7 juta tadi. Kalau kalian mau iPhone, nah iPhone second nih. iPhone second kalian bisa dapat iPhone SE 2020. iPhone SE 2020. Nah, itu kan masih baru ya. Iya. Masih keluaran tahun kemarin Tahun itu. kemarin. Secondnya bisa di 5 jutaan. Dapat. Oh, gua sih oke lah tuh iPhone. Cuman sayangnya masih 64 single giga. SIM ya. Nah, dan single SIM. 64 Ya GB. 128 ya 6 jutaan lah secondnya itu. 128. Iya. Oke. Terus Oke sih, kalau untuk kamera sih ya udahlah, ya, Ya. nggak ada lawan sih. nggak ada lawan lah. Sebenarnya budget di bawah itu bisa dapat iPhone. Cuman iPhone yang lebih tua dan iPhone tua itu aduh, ngecek iPhone second itu agak-agak PR. PR. Kadang komponennya ada yang udah diganti, harus ngecek True Tools-nya juga segala macam, itu agak repot sih. Jadi main aman aja gitu loh. Ya. Nah. Terus untuk 7 sampai 10 juta di sini prosesor wajib seri 8. Udah harga mati lah. Kalaupun memang ada seri 7 di situ, itu harus punya keunggulan yang wow gitu loh. Iya. Terus dan ya pokoknya harus punya fitur-fitur yang memang nyerempet ke flagship gitu. Karena emang harganya udah Wow banget. udah harga yang ya begitulah gitu. Di sini 7 sampai 10 juta ada Xiaomi Mi 11. Mi 11. Ya, Mi 11 itu 10 juta. Snapdragon 888 888. Gila. Speaker stereo Pastilah. by Harman Kardon, ini enak banget. 8/256. Baterainya itu 4000 berapa ya? Lupa, 4700 gitu. 4.700. Hampir 5000 pokoknya, tapi belum 5000. Tapi Oke. udah oke. Gitu. Terus ini lumayan asik nih. Kameranya juga oke. Cuman dia nggak punya jack audio ya. Iya. Tapi di situ ada converter, tenang aja. Oh, disediain konverternya. Nah, ada di ininya. Ada konverternya. Cuman penyakitnya Snapdragon 888 ini kalau buat ngegame itu panas. Oke. Tapi kencengnya emang Kenceng nggak banget. ketulungan sih. Tapi kalau cuma buat sosmed doang aman lah. Tapi gue dengar Xiaomi yang apa? Barusan Mi Mi 11 11 kayaknya ada yang Mi 11 Ultra ya. belum keluar di sini. Belum keluar ya. Belum. Itu kayaknya lebih oke. Itu lebih asik sih kalau emang keluar, itu pasti di atas 10 juta Nah, pasti. itu Mi 11 Cuman, Ultra. Nah, itu belum keluar di sini resmi, belum keluar. Tapi katanya TKD-nya udah ada ya. Nah, mudah-mudahan sih dia cepat Mudah-mudahan keluar bisa lah. cepat keluar. Karena itu oke banget sih. Jadi Itu- dia punya yang bisa Snapdragon apa biar nggak terlalu panas gitu ya. Apa namanya? Iya, Gue lupa tuh. Cooling systemnya. Cooling systemnya. Cooling systemnya bagus tuh katanya. Dan untuk kameranya juga oke tuh. Kameranya oke di situ. Pastilah dengan harga yang segitu. Nah, dan gua nggak tahu ya kalau itu keluar di Indonesia, apakah gua akan tergoda untuk ganti atau gimana? Gua juga nggak tahu Kayaknya sih. sih mantep sih. Kayak mantep sih. Lihat dari Mi 11 itu kan. Ya. It's okay gitu kan. Apalagi ada ditambah lagi dengan Mi Ultra ya. Ya. Gue lupa. Apa sih namanya? Mi Mi 11 Mi 11 Ultra. Heeh. Gue pikir, oh gila banget ini HP, gila. Iya. Terus ada lagi untuk di 7 sampai 10 juta ini ada duet Vivo nih, Oke. X60 dan X60 Pro. X60 dan X60 Pro. Ini Snapdragon 870. Hah? Ya walaupun tadi ya kan di Poco F3 ada 870. Nah, itu. Tapi dia punya kelebihan di kamera nih, kameranya asik nih. Pasti lebih mantap, ya kan? Ya, dia bekerja sama dengan Zeiss. Zeiss itu memang produsen kamera mahal lah. Oke. Itu kameranya oke banget. Beda yang X60 biasa itu 8 juta. Hah? X60 Pro itu 10 juta. Oke. Beda 2 juta. Beda 2 juta.
Nah, yang ngebedain itu ada di RAM. RAM-nya yang itu berapa? Yang biasa tuh 8/128. Hah? Yang itu 12/256. Anjir, gila 12 giga. 12 giga. Dan yang Pro itu dia ada gimbal stabilization juga kayak X50 Pro tadi yang gue bilang. Oke. Tapi udah versi 2 Versi gimbalnya. Ini lebih asik lagi, lebih Mantap stabil lagi, stabil banget pasti. Tapi sayangnya speakernya belum stereo sih. Dengan Sayang. segitu. Sayang sekali speakernya belum stereo, tapi ya terobati lah. Buat gue nggak masuk akal dengan budget yang semahal itu, speakernya Iya, masih belum stereo. Iya, memang speaker belum stereo tapi dia terobati dengan kamera. Ini buat yang butuh kamera-kamera yang lebih profesional lah di sini gitu. Memang speaker yang bikin speechless sih. Oke, belum stereo ya. Dan untuk apa? Dulu. Mau buka deh. Oke, tadi kita sempat terhenti sebentar karena maghrib. Kepotong buka puasa ya. Betul, jadi kita kan harus buka dulu ya enggak? Nah, jadi kita lanjut dengan kondisi perut yang sudah kenyang. Kenyang. Nah ini Yeay. biasa pembicaraannya lebih oke. Kalau udah kenyang semangat. Yoi. Tadi kan kita sempat agak lemes. Ya. Emang tahu aja udah penghujungnya. Bener-bener. Aduh. Sampai mana tadi kita ngobrol sampai Vivo ya? Vivo. Tadi yang ini yang gue bilang Speakernya gila stereo. nggak ada speaker stereonya Iya. dengan harga semahal itu. Nah, Gitu itu loh. sih yang disayangin. Cuman ya itu tergantikan dengan si kualitas kameranya itu. Kameranya yang wow itu ya, Ya. yang ada double stabilizer ya. Nah. Terus masih di 7-10 juta buat kalian yang pengen iPhone. Nah ini baru nih kayaknya recommended banget nih kalau buat iPhone iPhone XR. 10R. Tapi masih single SIM masih? Iya, single SIM. Tapi iPhone masih ada barunya. iPhone tuh nggak ada yang double ya? Iya, dua dual SIM ada garansi internasional gitu, cuman nggak masuk resmi sini. Oh gitu. Entah kenapa iPhone di Indonesia itu nggak ngeluarin yang dual SIM, Dual padahal warga plus 62 itu seneng. Nah Dual itu SIM kan. justru kan unik ya. Nah, Warga kita tuh senengnya yang nggak mau pakai satu SIM doang gitu loh. sama kasusnya kayak Mi 10. Kenapa Mi 10 nggak gue masukin ke rekomendasi 7-10 juta? Hah? Karena itu single SIM tadi. Padahal sisa-sisanya oke gitu loh. Xiaomi Mi 10 itu. Yes. Tapi udah ada Mi 11 kan, jadi Ya. ya mending sekalian Nah, aja sekalian lah. lah. Gitu loh. Ya, Iya. masuk Mi 11. Nah, iPhone XR. Ini dia pakai chipsetnya A12 Bionic ya. Bionic, A12 Bionic. Dan ini dia paling masuk akal sih ambil 128. Yes. Ya, itu di sekitar 8 jutaan harganya. Itu kameranya memang cuma satu, single kamera 12 megapiksel di bagian belakang. Kamera depannya 7 megapiksel itu dari zaman jebot. Itu nggak ada naik. Nggak naik-naik. Serius. Iya. Tapi 7 megapikselnya tuh oke Oh, kan? beda. Beda ya. iPhone Jadi beda. lu jangan mikir 7 megapiksel. Mm-mm. Ya. Kayak apalah, tapi tetap aja namanya 7 megapikselnya iPhone. iPhone dan baterainya cuma sekitar 2900 mAh. Tapi boros gak sih? iPhone tuh Enggak, lumayan irit. lumayan irit justru. Jadi iPhone tuh nggak bisa, baterainya cuma di bawah 3000 Tapi banyak juga kok sebelum-sebelumnya gue pernah dengar iPhone tuh nggak terlalu ini ya. mulai 10R itu udah agak lumayan irit. Oke. Gue udah pernah make 10R itu walaupun nggak lama sih gue make. Itu kira-kira habis ngecas tuh berapa lama? Ya masih bisa pagi ke sore lah atau ke maghrib tuh masih bisa lah. Iya lumayan juga dong Pak. Lumayan. Tapi- Kalau pemakaiannya lebih santai lagi emang cuma buat WhatsAppan doang, ya bisa seharian penuh. Ya udahlah, gue masih senang pakai HP A72 gue lah yang sehari lebih kalau Nah, YouTubean. itu. Terus buat HP second yang bisa gue rekomendasiin adalah Huawei P30 Pro. Huawei P30 Pro. Ya, ini chipsetnya sama dengan si Nova 5T tadi yang di harga 3 jutaan. Kirin 980, cuman kameranya ini gila. Kameranya ini dia kerjasama dengan Leica. Leica. Leica ini kalau tadi Vivo dia kerjasamanya kan sama Zeiss. Size ya. Nah, kalau ini dengan Leica, sama-sama perusahaan kamera mahal. Oke. Dan ini hasil kameranya emang juara banget sih. Gue udah sempet pakai handphone ini juga. Aksesibel gitu. Nah, Huawei itu ringan. Seperti Oke. yang gue bilang Seperti tadi. yang tadi ya. Ringan banget. Enak dipakainya. Itu Berapa, untuk 4 kamera atau? dia berapa kamera ya? Gue agak lupa. Ya, 3 kamera. 3 kamera.
kalau gua nggak salah 3. 4 sih sama si TOF itu. Ah. TOF sensor yang buat TOF itu buat ini sih, buat kayak detail ininya itu kameranya. Ini ada uniknya nggak? Kalau tadi kan sempat ada yang nggak ada speaker stereo. Ini dia belum stereo juga karena emang HP 2 tahun lalu sih. Oke. Cuman untuk harga secondnya ini udah di 7 jutaan, bahkan bisa di 6 juta malah, tergantung kondisi ya. Dan yang bikin unik dan bikin wah ini handphone asik nih. Ini adalah HP Huawei terakhir, flagship Huawei terakhir yang masih punya Google. Oke, ini yang terakhir punya Google. Iya, kalau tadi kan Nova 5T itu mid-range katanya kan, nah. mid-range. Memang harga dulu pertama keluar juga 6 jutaan gitu, jadi masih mid-range kan hanya, walaupun prosesornya 980 gitu ya. Tapi ini flagship terakhir Huawei yang masih punya Google, karena sisanya udah nggak punya Google. Dan itu merepotkan asli. Iya. Gue udah pernah make P40, stres gue make itu, nggak ada Google. Nggak ada Google-nya ya, terus Pusing harus. gua asli. Gitu. Itu sih untuk 7 sampai 10 juta. Tapi dari tadi yang 10 juta tuh cuman yang ini ya, yang apa? Bentar. Si Mi Udah 11. lupa. Bukan Mi 11 tuh kan 8 jutaan nggak sih? Mi 11 10 juta. 10 jutaan. Iya. Mi 10 yang udah 8 jutaan sih. Mi 11 sama itu tadi yang Vivo X60 Pro. X60 iya. Pro. Ha. Sebenarnya sih ada Samsung. Tapi X60 Pro itu Hah? oke. Sudah balik lagi ke X60 Pro. Secara kualitas semuanya oke. Overall oke. 870 kan tadi. 870. Ya. Buat main game juga aman. Genshin Impact rata kanan. Kenapa patokan gua dari tadi Genshin Impact? Karena itu game terberat saat ini. Terberat. Terus ini ya layarnya juga oke, ada Super AMOLED lah pasti ya. Berapa hertz sih? Gue lupa antara 90 atau 120 gitu. Agak lupa. Karena gue emang nggak terlalu ngapalin si layar ya. Maksudnya berapa hertz itu gue nggak terlalu ngapalin. Terus memang sebenarnya di situ ada untuk barunya masih ada S20 FE. Cuman S20 FE ini ya memang S20 FE ini Samsung. Iya, kan? Samsung. Harus enak dipertegas sih, nih. enak sih. Cuman menurut gua mending nabung dikit lagi deh. Karena di angka 9 juta nggak sih? Enggak, S20 FE ini barunya masih udah di 9-an. Oh, di 9 kan? 8 sampai 9. Iya. Bodinya masih plastik. Gitu. Cuman sektor lainnya lumayan sebenarnya, si Exynos 990 udah kenceng. Tapi ya memang dia manajemen panasnya dan manajemen dayanya itu agak kurang asik. Karena dia Exynos sih. Iya, Exynos pada masa itu masih agak boros. Kalau di Snapdragon mungkin bagus. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Itu tergantung tuningan si produsennya juga kan. Oke. Iya. Terus sebenarnya kalau buat pecinta Note, Samsung Galaxy Note, nah itu bisa ambil Note 10 second itu segitu juga harganya. Cuman kalau buat tunanetra pakai Note series itu agak mubazir. Kenapa tuh? Ya, Note itu kelebihannya apa sih? Stylus doang bisa kan? Stylus Stylus nggak kepake. Buat apa iya sih? Nggak kepake. Gitu. Jadi S20 FE mungkin bisa pokoknya S20 series yang S20 biasa juga secondnya itu udah di 8 jutaan, S20 Plus juga sekitar segitu. Cuman daripada ngambil S20 second, mending nabung dikit, dongkrak dikit lagi buat ke yang bakal gue rekomendasiin ini, 10 juta ke atas. Wow. Ini baru mantap. Flagship. Ini baru mantap. Ini. Real flagship ya. HP-nya Sultan nih. Nah. yang tapi gue ngakak sumpah kalau sampai 10 juta speakernya nggak stereo, apalagi nggak ada NFC-nya. Udahlah. Nggak ada sih. Buang aja tuh HP, sumpah. Nggak ngerti gue. Nggak ada sih. Ini untuk di 10 juta ke atas ini ya kalian bebas lah mau milih HP apa gitu loh, budget segitu ya kan. Segala HP termahal bisa kalian pilih di sini. iPhone 12 series dari 12 mini, 12 biasa, 12 Pro, 12 Pro Max, atau yang 11 series 12 Pro Max itu dia sampai berapa sih? 20 juta ke atas itu. 20 juta ke atas kan? Iya. Itu sampai habis berapa bakal bertahan ya? Ya, pakai sampai 5 tahun ke depan juga gak ada masalah sih itu. Panjang lah umurnya. Gue penasaran sih kayak gitu, Iya. bisa bertahan berapa lama tuh. Terus dan memang untuk 12 mini ini terutama buat yang
hobi sama handphone kecil, 5,4 inci doang. Oke. Dan desainnya ini mirip iPhone 5s, iPhone 5s. Jadi buat kalian yang mau nostalgia dengan desain mengkotak ala iPhone 5, kan kotak tuh desainnya kan? Iya. Ya kan? Tapi nggak ada tombol home-nya. Home-nya tetap lah. Nah, kalau iPhone 5 kan iya. ada. Nah, ini nggak ada. Nah, 12 mini ini cocok nih ya. Harganya kisaran mulai dari 11 jutaan. Mulai dari 11 jutaan. Nah, itu bebas deh mau pilih. Ya, kalau menurut gue sih ambil varian yang tinggi lah, yang internalnya tinggi. 128 atau 256. Oke. 64 ya lupain aja lah. Ya udahlah gitu. Lu budget segitu masih nyari 64 itu kayak Ya gimana ya gitu. Terus ada lagi S21 series Samsung. S21. Nah, S21 Ini kayak HP lo. Ya, gue pakai S21. Coba lihat HP lo S21. Ya ini. Nih, S21 Plus. Coba lihat. Nih. Itu gue pasangin casing sih. Ada casingnya, udah ada casingnya. Gue pasangin casing. Tapi gagah sih kayak gini. Ya, Belakangnya apa ya? belakangnya dia kaca. Gitu. Coba lu nggak bisa dibuka apa nih casing? Nih. S21. Agak susah buka casing. Nah, itu kan agak susah. Gue takut HP-nya mental, gue suruh ganti. HP-nya lumayan lagi. Kan gak lucu gue suruh ganti ini. Belakangnya kaca. Gila. Ini oke sih guys ya. Sebenarnya walaupun memang kalau di raba sepintas ya, kalau bukan dilihat ya, kalau di raba tuh mirip-mirip A72 sih. Cuman ya bedanya Dia ini kaca. lebih padat aja gitu lebih kan. padat. Nah, itu S21 Ya kan? Plus. Kalau A72 kan enggak. Suaranya. Wah, gunakan sidik jari. Menggunakan sidik jari Sidik jarinya di mana nih? di layar. Layar depan. Iya, di depan. Di home. Iya, Oh gitu. Oke. on screen fingerprint. Oh, oke. Nah, itu Mainlah ini S21. S21. Ya, kalau yang suka body kecil ya ambil S21 biasa. Kecilan Kalau itu ya daripada A72 gua kecilan sama, itu sih. yang plus sama. Oh. Kalau yang S21 biasa itu 6,2 inch. Oke. Itu harga barunya itu sekarang gua lihat 10 juta. 10 juta lebih dikit lah. 10 juta lebih dikit. Mm-mm. Kalau itu Secondnya mungkin udah ada yang jual di 9 juta 9 malah. juta. Second Kalau kayak S21 pemakaian berapa bulan gitu. Kalau yang S21 itu? S21 S21 Plus, barunya sekitar di 11 jutaan Oke. gitu. Dan ada yang Ultra itu agak naik dikit lagi di 13 jutaan. Ultra harusnya lebih mantap. 13, Bedanya apa sih? 14 lah, Yang gitu. Ultra sama yang Yang S21 Plus? Ultra itu ada yang RAM-nya 16 GB. Anjir. 16/512. Wah. Kalah laptop gua Kalah sih. laptop gua. Kalah laptop gua. Gila. Pokoknya- Dengan RAM yang 16 GB itu. Iya. Pokoknya untuk budget 10 juta ke atas ini ya udah kalian bebas lah gitu loh. Memilih apa Mau ya? milih apa? Dan Tapi yang mentok-mentok mepet 10 juta something dikit, 10 juta lebih dikit gitu ya. Itu oke sih. S21 Plus. Ya. Atau yang punya budget di bawah 15 juta ya S21 Ultra ya. Ultra untuk yang 16/512 belum Nah. dapat sih, masih Oh, di belum atas dapat. 15. Masih. Oh gitu. Yang tadi 13? Yang berapa dia ya? 12/256 gitu atau 12 RAM ya? Ya. Ya lumayan juga sih. Tapi ya nambah. Nambahnya lumayan nih. namanya lumayan. Namanya lumayan di atas 2 juta. Dan Nggak si apa. S21 Ultra itu dia bisa S Pen, bisa pakai stylus Stylus kayak seri Note. Note gitu. Ah. Cuman S Pen-nya dijual terpisah sih. Iya. Dan ini HP-HP di atas 10 jutaan ini Bilang aja Iya. nggak dapat charger. nggak dapat charger. Jadi pastikan kalian habis beli HP masih punya dana buat beli Beli charger. charger. Nah Jangan itu. sampai aduh duit gua ngepas nih. Tapi kalau yang di bawah 10 juta masih dapat charger ya? masih Aman kan? Masih ada. Jangan sampai tapi untuk iPhone XR yang sekarang juga Udah nggak dapat. nggak dapat charger. Ya elah. Jadi pastikan bahwa misalkan kalian beli HP harganya misal ya 10.999 11 juta kembali 1.000. Jangan sampai duit kalian benar-benar mepet. Bener Pastikan tinggal 1.000 perak buat Enggak. parkir doang, jangan. Pastikan ya Pastikan kalian punya spend 11, dana lebih ya. buat beli charger. 11,5 juta atau 12 juta lah ya. Iya, enggak. setengahnya- Ya 11,5 lah. Ya 11,5 biar napas dikit lah, ya kan? Iya, oke. Gitu. Itu untuk untuk yang 10 juta ke atas ya. Pokoknya iPhone 12 series atau Samsung S21 series. Ya Iya. kalau kalian mau agak-agak menantang Note sedikit bisa pakai Huawei Mate 40 sih.
Oke. Mate 40 Pro itu ya nggak ada Google, balik lagi. Balik lagi. Atau kalau emang kalian bener-bener wah pokoknya duit gua nggak berseri nih, Nah, ngeri banget ngomongnya nggak berseri. bisa aja kalian ambil Sehari duit jajannya 1 juta. itu, bisa aja kalian ambil ini Galaxy Z Fold 2. Z. Nah, Z Fold 2. Z Fold Itu handphone 2. Samsung yang bisa dilipat itu loh. Kalau Samsung bisa Jadi- dilipat kayak dulu tuh. Bukan. Ya nggak sih? Lu ngebayang ini Samsung yang ini ya? Iya, yang apa sih? Yang ada Itu keypadnya terus bukan untuk dilipat. nggak Nah, gitu, nggak terus gitu. kayak gimana? Jadi di luarnya ada layar, terus Hah? kalau dibuka tuh dalamnya ada layar lagi. Oh. Gitu, kayak buku gitu modelnya. Hahaha. Bisa lebih kecil banget jadinya ya. Iya. Kalau pas dilipat-lipat. Jadi kalau dibuka tuh mirip-mirip tablet. Gua takut sumpah kalau itu engselnya rusak. Nah, itu. Itu harga handphonenya 30 juta. Itu rusak gimana? Itu ya itu udah rekomendasi ya. Ya udah lah ya gitu kan. Ya, itu kalau buat lo yang punya duit banget lah. Silahkan deh itu. Gue sih belum sanggup beli gituan dan belum sanggup nerima kenyataan kalau tuh handphone rusak. Rusak iya lah. Pas beli, ya kok ininya, ya. Gitu. Ya, kok patah gitu kan. Terus udah nggak bisa lagi digituin ya. Ya Allah, sedih sih. Jadi, ya oke Ya, lah. gitu. HP Ya. 30 juta dengan itu prosesornya berapa apa sih? Dia pakainya apa ya? 865 gitu kok nggak salah. Atau gua agak lupa. Belum 888. Belum. Itu kan emang setahun kemarin keluarnya. Dan internalnya 256 atau 512. Entah. Harusnya di Entah atas itu. 56 entah 512 gua agak lupa. Harusnya 512 dong. 256 kalau nggak salah. Gila, cuma 30 juta Karena itu. teknologinya mahal, Bos. Teknologi lipat-lipat doang kan? Lipat-lipat doang, ya gimana caranya lu bikin HP Iya, lipat cuma buat apa mau bazir banget buat gua sih. itu kelasnya udah beda. Kelasnya buat orang yang wah gue pengen ngerasain handphone yang aneh lah, Aneh, gitu. iya, anjir. Buat gua nggak ada guna, gua mendingan beli. Ya udahlah. Mending beli motor ya, Iya, iyalah jelas. NMAX. NMAX dapat itu. Ya gitu. Ya itu pokoknya untuk 10 juta ke atas ya bebas, kalian bisa ambil itu di antara yang tadi itu. Tapi memang balik lagi semahal-mahalnya handphone tetap tidak ada handphone yang sempurna. Sempurna, ada plus minusnya. Ada plus Tapi minusnya. setidaknya kalau makin mahal minusnya makin Makin dikit, dikit, makin iya. dikit. Ya kalian makin bisa Menikmati si ya, handphone ini dalam jangka waktu yang lebih lama. lebih lama dan bisa menikmatinya dengan lebih sempurna. Iya. Sedikit lebih sempurna gitulah. Hmm, Tapi bukan berarti sempurna banget. iya. Ya, Karena kesempurnaan hanya milik Andra and the Backbone. ya sempurna. Ya, gila banget, gila gak terasa ini. Kita udah berapa 1 jam gua rasa lebih. Iya. Kita dan kepotong maghrib juga. Ya, dan Akhirnya- ini durasinya cukup panjang. Cukup panjang. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan kuota kalian buat dengerin ocehan kita. Nah, betul. Ya, mudah-mudahan sih bisa membantu Bisa teman-teman membantu ya. semua ya. Dan pastikan tonton videonya sampai selesai itu sih. Nah, itu. Kalau nggak selesai maka ya sayang. Kayak tadi kan ada beberapa informasi yang sebenarnya charger. Nggak semua handphone ternyata ada chargernya. Dan soal Yeay. 5G juga ya. Ya, betul. Tadi, Soal 5G nanti kalau mau tanya-tanya silakan tanya di kolom komentar. ya. Maka kalau gua pas lagi lihat langsung gua cepat balas. Itu dia. Dan apa namanya ya semoga bisa ngebantu kalian buat jadi rekomendasi kalian buat cari-cari handphone, Betul. buat kalian yang butuh ganti handphone atau mungkin buat kalian yang belum ada budget buat ganti handphone, semoga cepat ada budgetnya. Amin. Dan ya buat kalian yang seneng sama teknologi ya mungkin video ini bisa jadi tambahan pengetahuan Tambahan buat pengetahuan. Oke. Gitu. Ya, gila. Amazing. Oke. Kalau Oke. gitu guys, ya thank you banget Farid Muhammad Rosa udah datang ke channel gua. Sip. Dan jangan pernah bosan untuk datang ke channel gua. Untuk terus kolaborasi dan untuk kalian gue ingatkan untuk subscribe, like dan share video ini ya. Yang bagi yang belum subscribe dulu channel gue. Bagi yang di like dulu dong ya nggak, terus di share ke video ini ke teman-teman kalian. Kalau aja teman-teman kalian ada yang mau beli HP nih menjelang lebaran, nah itu pas banget konten ini buat kalian yang mau beli handphone. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya Farid Muhammad Rosa dan juga Siap. tonton video-videonya yang pastinya menarik dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Terutama ada tips-tips nih yang tadi dibilang buat tips-tips untuk membeli handphone second yang murah tapi berkualitas. Nah, gimana tips-tipsnya? Kalian saksikanlah di Farid Muhammad Rosa channel tentunya, oke?
Oke, kalau gitu gue Oke Alves dan Gua Fahri Muhammad Rosa. oke, kita pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sip. Dan udah mau lebaran juga nih. Nah, itu mau Sip. lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kita akan Oke Alves akan hadir lagi setelah Idul Fitri gitu Sip. ya. Oke. Thank you untuk menonton kali ini. Thank you Fahri Muhammad Rosa udah hadir di channel gua. Sip. Sampai jumpa di konten berikutnya dan dadah. Oke.